بسم الله الرحمن الرحيم. Begitu besarnya masalah hijrah ini tidak hanya bagi Nabi pada saat itu yang menyelamatkan Islam, menyelamatkan umat Islam, tapi juga menyelamatkan kehidupan secara umum. Yang saya sampaikan bahwa peristiwa hijrah itu adalah menyelamatkan Islam, karena pada saat Nabi mendakwahkan Islam ini di kota Mekah selama 13 tahun, kondisi umat Islam terjepit, tidak bisa mengaktualisasikan ibadahnya dengan leluasa, tidak bisa menyampaikan aktivitas Islam, berdakwah secara leluasa, ditekan. Sampai kemudian tekanan itu tidak hanya bersifat verbal ya. Jadi istilah sekarang itu bullying. Nabi itu dikata-katai dengan sekian banyak label, Pak, oleh orang Arab pada saat itu yang menentang dakwahnya. Secara verbal diisukan, ya bahasa sekarang itu hoax, nyebarin hoax di masyarakat. Sejak dulu itu ada. Nabi itu dibilang apa? Nabi itu dibilang kadzab, pendusta. Padahal mereka tahu Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi diberi gelar apa sama mereka, Pak? Al-Amin. Coba, orang yang bisa dipercaya, ya kan? Tapi tatkala Nabi jadi Nabi dan harus berdakwah, itu semua jadi berubah. Karena misi dan ajakan Nabi di dalam dakwahnya yang dirasa oleh masyarakatnya pada saat itu berbeda dengan keyakinan yang selama ini dianut. Mereka biasa nyembah berhala, nyembah patung, nyembelih hewan kurban itu di hadapan berhala-berhala ini. Lalu Nabi mengatakan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Bukan Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu nama berhala-berhala yang ada pada saat itu. Nabi mengatakan la ilaha. Nggak ada ini Tuhan-Tuhan. Kan begitu arti la ilaha. Nggak ada nih Tuhan. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dan ratusan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. La. Nggak benar nih. Nah itu kan la. Nggak benar Tuhan-Tuhan ini. Illallah. Hanya Allah saja yang benar, yang patut disembah. Nah ini dianggap melawan arus. Melawan arus dan keyakinan masyarakat, sehingga disebarkanlah Nabi menyebarkan kebohongan. Nah, padahal sebelum diangkat jadi Nabi, mereka sendiri yang ngasih gelar Al-Amin. Apalagi yang mereka sebar, ini peristiwa sebelum hijrah, Pak, biar kita paham betapa mahalnya harga hijrah itu. Nabi diberi gelar sahir. Apa sahir, Pak? Tukang sihir. Jawa itu ada istilah pelet, dipelet. Apa itu dipelet? Pelet itu juga makanan burung, dipelet, Pak, ya. Jadi maksudnya begini, di antara efek sihir itu adalah memecah belah. Ini suami istri akur, sementara istrinya ini mantannya, lalu dia nggak ridho, akhirnya cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, gitu ya. Akhirnya dia menggunakan sihir, mantra-mantra khusus, amalan-amalan khusus, mendatangi orang pintar untuk memisahkan suami istri ini. Nah, itu efek sihir. Di Quran disebutkan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Tafriq, memisahkan seorang istri dari suaminya. Naffatsati fil 'uqad, surah Al-Falaq. Qul a'udzu rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan nenek sihir yang suka meniup di tali temali. Bisa gitu. Sebenarnya naffatsati fil 'uqad itu nenek sihir yang meniup di tali temali. Nah, jadi Nabi itu dibilang seperti itu, Pak. Karena apa? Nah, bisa dibayangkan satu keluarga, bapak, ibu, anak, 2. Tiba-tiba ada yang masuk Islam, ikut jadi pengikut Nabi. Akhirnya dia tidak ikut tradisi yang ada di rumahnya, kan?
Bikin saji-sajian, dia sudah nggak mau ikut. Ngasih sesembahan pada berhala, dia sudah nggak ikut. Sehingga tradisi yang biasa dilakukan di dalam keluarga itu tidak lagi dilakukan oleh orang tersebut setelah dia mengenal Islam, setelah dia menjadi pengikut Nabi. Nah, peristiwa itulah dianggap seperti orang yang memecah belah keluarga. Sehingga ajaran Nabi itu dianggap punya efek sihir, memisahkan orang dari keluarganya. Dan memang harus begitu, Pak. Bukankah ada orang mu'alaf biasa di situ makan makanan-makanan yang tidak diperbolehkan, ada babi, ada darah, ada bangkai, ada khamr, itu kemudian menjadi kebiasaan, lalu dia masuk Islam, kan otomatis dia kemudian tidak lagi melakukan itu, ya kan? Nah, hal ini lalu dianggap seperti orang yang memisahkan orang ini dari komunitas keluarganya. Karena itulah Nabi disebut tukang sihir. Apalagi yang dilakukan oleh tukang sihir biasanya baca mantra, Pak. Bukankah Nabi tatkala dapat wahyu, Nabi itu lalu seperti membaca mantra, apalagi tidak dikenal oleh orang Arab bahwa ini wahyu, ini Quran. Bahkan disebutkan tatkala Nabi dapat wahyu, Nabi itu kadang menggigil saking beratnya. Karena berat, Pak, dapat wahyu itu. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, kata Quran. Kami akan membebani engkau dengan perkataan yang amat sangat berat. Berat sekali, Pak, Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran ini turun kepada gunung, dia akan tunduk dan pecah, Pak, coba. Dan itu turunnya sama Nabi. Pernah salah seorang sahabat itu, kakinya itu sedang berada nempel di kaki Nabi. Tiba-tiba turun wahyu, Pak. Maka sahabat ini merasakan himpitan yang sangat berat. Seandainya wahyu turun tatkala Nabi sedang berada di atas onta, karena Nabi juga nggak tahu kapan dia turun, kan? Nah, itu ambruk, Pak, onta itu. Karena itulah tatkala Quran ini turun lalu Nabi mengulang-ulanginya, tatkala sendirian tiba-tiba dapat wahyu, lalu dilihat oleh orang Arab, ini ngapain komat kamit sendirian? Nah, dianggap itu seperti orang gila, majnun, ya, itu julukan. Atau kemudian disebut sedang membaca mantra. Nah, kenapa Nabi disebut seperti itu? Ternyata seluruh ucapan ini tertolak semuanya. Akhirnya mereka mengatakan Nabi penyair. Ya, syair katanya. Karena memang Quran kan bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. 25 nabi itu diceritakan dalam Quran. Wah, kalau gitu ini syair, ini asatirul awwalin katanya. Ini dongeng orang-orang dahulu. Itu tuduhan begitu banyak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dalam hidup ini dituduh orang satu masalah saja kita sudah sangat berat, Pak. Di sebaran isu macam-macam aja kita sudah sangat berat. Begitu banyak isu dalam kehidupan Nabi itu untuk menolak dakwahnya, terutama di periode Mekah. Sampai akhirnya nggak berhasil ini isu-isu ini, lalu berubah kepada fisik. Nabi pernah dicekik, Nabi lagi sholat, lalu kemudian diletakkan di atas punggungnya ini jeroan-jeroan onta itu, Pak. Ususnya, darahnya dan seterusnya diletakkan tatkala Nabi sedang menunaikan sholat. Itulah periode dakwah di kota Mekah, sehingga sulit sekali menyebarkan Islam di kota Mekah sampai akhirnya datang perintah untuk hijrah ke kota Madinah. Sekalipun Nabi sudah nyoba, sahabatnya disuruh hijrah 2 kali kemana? Habasyah. Coba ke Habasyah sana. Di sana ada raja Nasrani, tapi dia tidak pernah menzalimi orang. Ya, kalian akan aman di sana. Berangkat 2 kali. Tapi memang mayoritasnya Nasrani, tidak bisa berkembang Islam di sana. Dicoba di Taif, di puncak bukit, Pak. Bapak-bapak kalau umroh sekarang, itu tambahan keliling-kelilingnya itu ke kota Taif. Dulu itu hanya di kota Mekah, sekarang naik ke Taif. Itu kota perbukitan, dinginnya luar biasa, Pak. Kalau di Mekah 40 derajat sampai 50,
Di Taif itu kita menggigil kedinginan 10 derajat Pak, nggak pernah di sana panas. Itu Taif. Pernah juga Nabi ke sana untuk nyari apakah dakwahnya itu diterima dan disambut. Ternyata di Taif tidak disambut, malah disambit. Dilempari batu. Ini bulan Rajab ini biasanya apa Pak? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah itu kaitannya juga nanti dengan peristiwa Nabi berada di kota Taif. Nah, karena itulah akhirnya perintahnya ke kota Madinah melaksanakan hijrah itu. Karena di sini masyarakatnya Ansor, penolong, mau menerima, mudah, dan sudah jamaah Nabi sudah kuat, gitu ya. Akhirnya datanglah perintah untuk melaksanakan hijrah. Karena itulah hijrah itu senantiasa solusi terhadap urusan agama. Dan hijrah itu juga solusi untuk urusan duniawi. Karena itulah dia disebut pertama kali ini hijrah bagian dari amalan. Apa bukti bahwa setelah hijrah Nabi aman di kota Madinah? Membangun masjid, langsung 2 masjid Pak. Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Lalu ada Ansor namanya, orang-orang yang membelanya. Sehingga baru setahun tinggal di kota Madinah, tahun berikutnya terjadi perang Badar. Tapi Nabi dibela oleh Muhajirin dan Ansor. Nah, kemudian Nabi beribadah juga dengan leluasa. Tidak seperti di Mekah, sembunyi-sembunyi. Nah, karena itulah hijrah itu solusi terhadap masalah agama dan masalah dunia. Nah, apa bukti bahwa hijrah itu solusi masalah duniawi kita? Nah, saya bertanya, apakah bapak-bapak di sini orang asli Dayak sini atau pendatang? Kalau bapak pendatang, berarti bapak sedang dalam kondisi hijrah ke kota Palangkaraya ini. Apakah punya niat balik kampung? Ada yang ingin balik kampung dan ada yang sudah mengatakan saya tidak akan balik kampung. Disinilah tempat saya berada. Nah itulah kenapa kita mengatakan saya tidak ingin balik kampung? Karena kita hijrah. Hijrah itu solusi masalah duniawi. Karena itu Imam Syafi'i pernah bersyair. Syafir, fafis safari khamsu fawaid. Tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmin wa adabin wa suhbatu majid. Katanya, pergi kalian, bersafarlah. Pergi dari kampung halaman. Kalian akan dapat 5 hal. Tafarruju hammin, menghilangkan stres. Kemarin itu 3 hari kita libur kan, Imlek. Enggak sepi Pak Palangkaraya. Kenapa? Orang pergi ke Banjarmasin ke ini. Alasannya kenapa pergi? Menghilangkan stres. Nah, tafarruj. Pergian itu tafarruju hammin, menghilangkan himpitan. Waqtisabu ma'isyah, nyari duit. Sampai Soeharto dulu presiden kita punya program apa? Transmigrasi. Transmigrasi itu bahasa lainnya hijrah, Pak. Bahasa lainnya itu. Muhajir itu transmigran. Nah, itu kan untuk apa? Iktisabu ma'isyah. Penyebaran penduduk. Wa ilmin, nyari ilmu. Nyari ilmu, itu harus safar. Saya dulu di Pondok Bangil 6 tahun. Habis itu ke Jakarta, Lembaga Bahasa Arab. 3 tahun. Habis itu ke Madinah, 5 tahun. Coba. Safar kan ini ya. Safar. Habis itu nggak langsung ke Palangkaraya. Saya sempat ngajar di Madura, Pak. 3 tahun saya ngajar di Madura. Jadi orang Dayak ngajar orang Madura. Ya, di Camplong namanya, kecamatan di Sampang. Nah, jadi sekali lagi, safar itu, hijrah itu pasti solusi dia. Orang bisa dapat ilmu, dapat adab, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan gitu. Kita tahu ini tradisinya seperti apa. Nah, yang terakhir apa? Wasuhbatu majid. Kamu akan bersahabat dengan orang-orang baik. Itulah gunanya safar, itulah gunanya hijrah. Nah, karena itulah disebut pertama kali oleh Nabi SAW, contoh dari amal itu adalah hijrah. Tapi sekali lagi, lakukanlah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kamu punya niatan lain, kamu akan dapat niat itu, tapi di sisi Allah tidak dapat
nilai pahalanya. Nah, termasuk tadi ingin menikah. Karena pada saat hijrah, ini menjadi sebuah perintah. Tidak boleh ada orang yang absen, Pak. Di Quran disebutkan, perintah hijrah itu harus dilaksanakan. Ilal mustad'afina minar rijali wan nisa. Kecuali orang-orang lemah dari laki, perempuan, anak-anak, la yastati'una hilatan walayat, yang tidak punya jalan, tidak ada orang yang membimbing mereka, itu baru boleh tinggal di kota Mekah. Tapi selain itu semua harus berangkat. Tidak boleh ada yang tidak melaksanakan hijrah. Nah, pada saat Nabi konsolidasi masalah hijrah ini, ada laki. Kata laki ini, ya Rasulullah, calon istri saya itu sudah hijrah ke kota Madinah. Saya ingin berhijrah, niatnya adalah menikahi dia di sana. Itulah yang menyebabkan Nabi bersabda dengan hadis ini. Seluruh amal itu tergantung niatnya. Niat itu harus karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala. Barang siapa kena urusan dunia dan wanita yang ingin ia nih. Sehingga akhirnya dia dijuluki muhajir Ummu Qais. Karena wanita yang ia ingin nikah itu namanya Ummu Qais. Sehingga dia dijuluki hijrahnya karena Ummu Qais itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini apakah bisa kita lakukan pada saat sekarang ini dengan pindah tempat? Ya tergantung. Tapi ada hadis Nabi SAW, di antara bentuk hijrah itu adalah hijrah di sini, Pak. Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Termasuk hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga hijrah. Dan hijrah itulah yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Betapa banyak godaan bagi kita untuk berbuat maksiat. Betapa banyak godaan agar kita tidak melaksanakan perintah. Ya kan? Nah, tatkala kita kemudian melaksanakan perintah, menjauhi segala yang dilarang, maka kita pun juga posisinya dalam kondisi berhijrah. Meninggalkan yang haram, lalu mencari yang halal. Meninggalkan kesyirikan, lalu kita menjadi orang yang bertauhid. Mengerjakan seluruh kebaikan, lalu meninggalkan maksiat. Ini juga bagian dari hijrah kita untuk konteks pada saat sekarang ini. Karena hijrah dalam pengertian pindah tempat itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi dari Mekah dan Madinah itu, sebagian ulama mengatakan sudah tidak bisa terjadi lagi. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun. Tidak ada hijrah lagi seperti yang dilakukan oleh Nabi setelah Fathu Mekah. Yang ada itu hijrah dalam masalah niat dan dalam rangka berjihad karena Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mempraktekkan hadis ini di dalam kehidupan kita, mengingat pentingnya masalah niat ini untuk selalu kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Karena itu hadis ini tidak cukup kita bahas dengan 2 kali pertemuan, tapi insya Allah bisa 3 kali untuk kita membahas lagi tentang apa sih cara-cara yang bisa membuat kita ikhlas. Di antara cirinya saja orang ikhlas itu adalah sama saja bagi dirinya mau dipuji orang ataupun dicela orang. Nah, itu ciri orang ikhlas. Ada orang begitu dicela jatuh dia, Pak. Begitu dipuji naik dia. Nah, itu tanda-tanda tidak ikhlas. Nah, kalau orang ikhlas itu mau orang mencela, mau orang memuji sama saja bagi dia. Nah, ada orang diambung-ambung, melambung dia. Tatkala dijatuhkan, jatuh dia. Apalagi terkait dengan masalah dunia. Nah, kalau itu terjadi, itu salah satu tanda dan ciri orang tidak ikhlas. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.